Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Oji 2. Semoga kalian semua sehat selalu dan penuh berkah. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru dari kami. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga video kali ini membawa inspirasi dan kebahagiaan. Like, komen, dan share agar lebih banyak orang yang terinspirasi. Ayo, dukung kami agar bisa terus menyajikan cerita terbaik. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hidup seorang pemuda bernama Yuda. Kehidupan Yuda sangat sederhana. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar menyingsing, berjalan kaki menuju ladang yang jauh dari rumahnya, dan mulai bekerja keras di bawah teriknya matahari. Yuda adalah sosok yang penuh semangat, meskipun hidupnya serba kekurangan. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana yang diwariskan oleh orang tuanya yang telah lama meninggal. Rumah itu terbuat dari kayu, dengan atap yang sudah mulai bocor, namun bagi Yuda, itu sudah cukup untuk tempat berlindung dari hujan dan panas. Yuda tidak pernah mengeluh tentang keadaan hidupnya. Meskipun pekerjaan serabutan yang ia lakukan tidak menghasilkan banyak uang, Yuda selalu berusaha untuk membantu orang tua angkatnya yang sudah sepuh. Setiap hari, ia memberi mereka makan, merawat tanaman di kebun, dan memastikan mereka tetap sehat. Yuda hidup dengan penuh rasa syukur, meski dalam kesederhanaan yang mendalam. Suatu pagi, setelah menyelesaikan pekerjaannya di ladang, Yuda berjalan menuju pasar untuk membeli sedikit bahan makanan yang diperlukan. Di tengah perjalanan, ia melihat sekelompok orang sedang berkumpul di sekitar sebuah mobil mewah yang terparkir di pinggir jalan. Mobil itu tampak mencolok dengan warna merah yang mengkilap, sangat berbeda dengan mobil-mobil yang biasa dilihat oleh penduduk desa. Semua mata orang di sekitar mobil itu tertuju pada seorang wanita muda yang keluar dari mobil tersebut. Wanita itu mengenakan gaun merah muda yang sangat elegan, dengan rambut panjang tergerai yang nampak seperti melayang di bawah sinar matahari. Siska, itulah nama wanita itu. Meskipun baru beberapa kali bertemu, Yuda sudah mendengar banyak tentang dirinya. Siska adalah seorang janda muda yang kaya raya, pemilik banyak perusahaan dan lahan pertanian di kota besar. Ia seringkali terlihat tampil dengan kemewahan, mengendarai mobil-mobil mewah, dan mengenakan perhiasan berkilau. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang Siska. Meskipun memiliki segalanya kecantikan, kekayaan, dan popularitas, Siska sering terlihat sendirian, dengan tatapan kosong yang mengisyaratkan kesepian di dalam dirinya. Yuda seringkali memperhatikan Siska dari jauh, meskipun ia tahu dirinya tidak memiliki kesempatan untuk mengenalnya lebih jauh. Kehidupan mereka sangat berbeda. Hari itu, ketika Yuda sedang melintas di dekat pasar, matanya tertuju pada Siska yang sedang berbicara dengan beberapa warga desa. Beberapa wanita berbicara dengan penuh antusias tentang betapa cantiknya Siska dan betapa beruntungnya dia memiliki segalanya. Namun, Yuda merasa ada sesuatu yang kurang. Sesuatu yang membuatnya merasa iba melihat wanita itu. Yuda hanya bisa menggelengkan kepala dan melanjutkan langkahnya, berpikir bahwa hidupnya tidak akan pernah berhubungan dengan kehidupan orang-orang seperti Siska. Ia melanjutkan perjalanannya menuju pasar, meskipun bayangan wajah Siska masih terngiang dalam pikirannya. Siska memang cantik, namun ada sesuatu yang hilang dari kehidupannya. Yuda merasa, meskipun dia miskin, hidupnya jauh lebih lengkap dengan kebahagiaan yang datang dari kedekatannya dengan keluarga angkatnya. Siska berdiri di depan pasar desa, dikelilingi oleh para wanita yang terlihat terpesona oleh penampilannya. Namun dalam hatinya, ia merasa kesepian. Semua kemewahan yang dimilikinya, rumah besar, mobil mewah, dan koleksi perhiasan yang tak terhitung jumlahnya, tampak tak berarti jika tidak ada yang bisa dibagi bersama. Ia memang terkenal di kota besar sebagai seorang janda muda kaya raya, tetapi hidupnya terasa hampa. Tak ada yang benar-benar peduli pada dirinya. Selain mereka yang tertarik dengan kekayaannya, kepergian suaminya beberapa tahun lalu meninggalkan luka mendalam. Suaminya adalah seorang pebisnis sukses yang memiliki banyak perusahaan. Namun, kecelakaan yang merenggut nyawanya dalam perjalanan bisnis telah mengubah hidup Siska. Setelah itu, ia merasa seolah dunia berhenti bergerak. Meskipun secara fisik, ia tetap bergerak maju. Ia menjadi wanita yang penuh dengan kemewahan, tetapi tanpa kebahagiaan sejati. Di antara keramaian pasar, Siska melihat seorang pemuda yang menarik perhatiannya. Yuda, dengan pakaian lusuh dan wajah penuh keletihan, berjalan melewatinya. Meskipun Yuda tampak seperti seorang pemuda miskin yang tak memiliki apa-apa,
Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Siska tertarik. Mungkin karena tatapan matanya yang penuh ketulusan. Atau mungkin karena ia merasa Yuda begitu berbeda dari pria-pria yang biasanya mendekatinya pria-pria yang hanya tertarik pada kekayaannya. Siska mulai berbicara dengan beberapa penduduk desa, tetapi matanya tak bisa lepas dari Yuda. Ia mulai berpikir, bagaimana bisa seorang pemuda seperti itu bisa hidup begitu sederhana? Dengan segala kesulitan yang dihadapinya, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain memiliki hati yang tulus dan niat baik, bukan? Begitulah pikiran Siska yang mulai muncul. Ia merasa, meskipun ia memiliki segalanya, Yuda memiliki sesuatu yang lebih berharga, keikhlasan yang mungkin telah lama hilang darinya. Keinginan untuk mengenal Yuda semakin kuat, namun ia tahu bahwa mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Siska, dengan segala kemewahan yang dimilikinya, dan Yuda, seorang pemuda miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ia pun memutuskan untuk mendekatinya dengan cara yang berbeda. Bukan untuk memamerkan kekayaannya, tetapi untuk lebih mengenal hati Yuda yang sederhana. Beberapa hari kemudian, Siska mengundang Yuda untuk datang ke rumahnya. Awalnya, Yuda merasa ragu. Tidak yakin mengapa seorang wanita kaya seperti Siska ingin berteman dengannya. Namun, rasa ingin tahu dan perasaan aneh yang menggerakkan hatinya membuatnya akhirnya menerima undangan tersebut. Pada hari yang telah ditentukan, Yuda datang ke rumah Siska yang mewah. Rumah itu tampak sangat besar dan indah, dengan taman yang rapi dan kolam renang yang mengelilingi bangunan utama. Begitu memasuki rumah itu, Yuda merasa terkesima dengan kemewahan yang ada. Semua terasa begitu asing baginya. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak merasa canggung. Siska menyambutnya dengan senyuman hangat, yang meskipun tampak manis, masih menyembunyikan kesedihan yang dalam di dalam hatinya. Siska mengajak Yuda untuk duduk di ruang tamu yang luas, di mana sebuah meja kayu besar terletak di tengah ruangan. Siska mulai menceritakan sedikit tentang dirinya, tentang kehidupan mewah yang ia jalani setelah suaminya meninggal, dan tentang perasaan kesepian yang terus menggerogoti dirinya. Yuda hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak berkata banyak. Tetapi matanya yang penuh empati menunjukkan bahwa ia benar-benar mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh Siska. Yuda, kata Siska dengan suara lembut, kau tahu, terkadang, meskipun memiliki segalanya, aku merasa kehilangan banyak hal. Tidak ada yang bisa aku andalkan selain kekayaan yang aku miliki. Aku ingin mencoba sesuatu yang berbeda dalam hidup ini. Dan aku pikir, mungkin kau adalah orang yang tepat untuk itu. Yuda menatap Siska dengan bingung. Apa maksudmu? Tanyanya pelan. Siska terdiam sejenak, lalu dengan lembut berkata, aku ingin memberikan kesempatan padamu. Aku ingin kita mencoba hidup bersama. Aku tahu itu terdengar gila. Tapi aku ingin melamar kamu, Yuda. Tidak hanya untuk menikah, tapi juga untuk membangun hidup yang baru. Jauh dari semua hal yang selama ini aku anggap penting. Yuda terkejut dengan tawaran tersebut. Ia tidak bisa mengerti mengapa seorang wanita kaya seperti Siska ingin menikah dengan pemuda miskin sepertinya. Namun, ada sesuatu dalam kata-kata Siska yang membuatnya merasa terhormat sekaligus bingung. Setelah pertemuan pertama mereka, Yuda tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Siska. Tawaran yang diberikan wanita kaya itu membuatnya bingung. Bagaimana mungkin seorang pemuda miskin seperti dirinya bisa menerima lamaran dari seorang wanita sekelas Siska? Semua orang di desanya tahu siapa Siska, janda muda kaya raya yang memiliki hampir segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Namun, tawaran yang diajukan Siska bukan hanya tentang uang. Siska menginginkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang sulit dijelaskan oleh Yuda. Meskipun ia merasa ada sesuatu yang menarik dalam tawaran itu. Hari-hari setelah pertemuan tersebut, Yuda merasa semakin cemas. Di satu sisi, ia merasa terhormat mendapatkan perhatian dari Siska, wanita yang begitu kaya dan cantik. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa hidupnya yang sederhana dan penuh perjuangan ini akan menjadi kekacauan jika ia menerima tawaran tersebut. Yuda mulai mempertanyakan niat Siska. Apa yang sebenarnya dia inginkan darinya? Mengapa Siska memilihnya? Seorang pemuda miskin yang tak memiliki apa-apa. Di suatu sore yang cerah, Yuda memutuskan untuk menemui Siska di rumah mewahnya. Ia merasa sudah saatnya untuk bertanya langsung mengenai niat Siska dan menjernihkan pikirannya. Saat ia tiba, Siska sudah menunggu di teras rumah. Tampak anggun dalam balutan gaun putih yang sederhana, namun elegan. Siska, aku tidak bisa mengerti. Mengapa kamu memilih aku? Aku hanya seorang pemuda miskin yang tidak punya apa-apa selain kerja keras dan tekad untuk hidup, kata Yuda dengan suara ragu. Siska tersenyum lembut dan mengajak Yuda masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang megah.
dikelilingi perabotan mahal. Aku tahu, Yuda, kehidupanmu sangat berbeda dari dunia yang aku jalani. Namun, aku melihat sesuatu yang tidak bisa aku temukan dalam dunia kemewahan ini. Aku merasa kosong, seolah-olah aku memiliki semuanya. Tetapi kehilangan banyak hal. Yang lebih penting dalam hidup ini cinta, kebahagiaan, dan kedamaian hati. Yuda mendengarkan dengan seksama. Masih bingung, namun merasa ada kebenaran dalam kata-kata Siska. Siska melanjutkan, aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku, Yuda. Bukan karena uang atau harta, tapi karena aku merasa kau adalah orang yang bisa mengerti diriku lebih baik dari siapapun. Aku ingin kita membangun hidup bersama, jauh dari semua kebohongan yang ada di dunia ini. Siska kemudian mengeluarkan sebuah amplop besar dari tas tangan mewahnya. Ia membukanya perlahan dan mengeluarkan sejumlah uang yang jumlahnya tidak bisa dihitung dengan jari. Ini adalah tawaran dariku, kata Siska. Aku ingin memberi kamu 50 miliar. Bukan hanya untuk menikah denganku, tetapi untuk memulai hidup baru bersama. Dengan uang ini, kau bisa mengejar impianmu, memperbaiki kehidupan keluargamu, dan kita bisa hidup bahagia bersama. Yuda terdiam. Matanya terbuka lebar. Ia tidak pernah membayangkan ada orang yang rela memberikan uang sebanyak itu hanya untuk menikah dengannya. Namun, tawaran itu terlalu besar untuk diterima begitu saja. Yuda merasa bingung, bahkan sedikit cemas dengan apa yang sedang terjadi. Ia tidak tahu apa yang harus diputuskan. Apakah ia akan menerima tawaran itu dan mengubah hidupnya selamanya? Atau apakah ia akan menolaknya dan tetap hidup dalam kesederhanaan? Siska, aku tidak tahu harus berkata apa. Semua ini sangat mengejutkan. Dan aku merasa seperti ada sesuatu yang salah. Aku tidak ingin menerima uang ini hanya karena kedudukan sosial atau kemewahan yang kamu tawarkan, jawab Yuda dengan suara bergetar. Siska menatapnya dengan tatapan lembut. Aku mengerti, Yuda. Aku tidak ingin uang atau kekayaan ini menjadi alasan kamu menerimaku. Aku hanya ingin kita bersama, tanpa memikirkan dunia luar yang penuh dengan prasangka. Aku hanya ingin kejujuran dan kebahagiaan. Yuda merasa hatinya semakin berat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tawaran ini akan mengujinya begitu dalam. Apakah ia akan menerima uang 50 miliar itu dan menjalani hidup yang nyaman, namun penuh dengan pertanyaan tentang cinta dan kejujuran? Atau apakah ia akan tetap pada prinsip hidupnya yang sederhana, meskipun ini berarti ia harus menolak tawaran terbesar dalam hidupnya? Yuda berjalan pulang dengan langkah yang berat, kepala penuh dengan pikiran yang saling bertabrakan. Tawaran dari Siska begitu besar, begitu menggoda. 50 miliar jumlah yang bahkan tak pernah ia impikan seumur hidupnya. Uang sebanyak itu bisa mengubah hidupnya, memberikan kebahagiaan untuk keluarganya, dan memberi masa depan yang lebih baik. Namun, ada sesuatu yang membuat hatinya ragu. Saat ia berjalan melewati jalanan desa yang sederhana, melihat rumah-rumah kecil dan ladang yang luas, Yuda merasa seolah-olah ia berada di dua dunia yang sangat berbeda. Dunia yang satu penuh dengan kesederhanaan, ketulusan, dan kebersamaan. Sementara dunia yang satu lagi, dunia yang ditawarkan oleh Siska, penuh dengan kemewahan, ketidakpastian, dan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Yuda memikirkan ibunya yang sudah tua, dan adiknya yang baru saja masuk sekolah menengah. Mereka adalah hidupnya, sumber kebahagiaannya. Bagaimana mungkin ia bisa mengabaikan mereka hanya untuk mengikuti tawaran yang tampak seperti mimpi? Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa dengan uang 50 miliar, semua masalah yang dihadapinya saat ini akan terselesaikan. Tidak ada lagi kesulitan dalam mencari nafkah, tidak ada lagi kecemasan tentang masa depan. Namun, Yuda merasa bingung. Mengapa Siska, seorang wanita kaya yang begitu sempurna, memilihnya? Apa yang benar-benar dia inginkan darinya? Apakah dia hanya tertarik dengan kekayaannya? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin ia bangun bersama Yuda? Yuda merasa seolah-olah ia berada di persimpangan jalan, harus memilih antara hidup yang nyaman dengan kemewahan, atau tetap menjalani kehidupan sederhana, namun penuh kebahagiaan yang sejati. Setibanya di rumah, Yuda langsung menuju kamar dan duduk di pinggir ranjang. Ia menatap keluar jendela, memandang pemandangan desa yang begitu akrab baginya. Di luar sana, suara ayam berkokok, udara segar yang masuk ke dalam rumah, dan hiruk-pikuk kehidupan desa yang tidak pernah sepi. Semuanya terasa begitu tenang, begitu alami. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ketegangan yang besar, seperti ada sesuatu yang akan berubah, dan ia tidak tahu apakah perubahan itu akan membawa kebahagiaan atau kesedihan. Malam itu, Yuda berbicara dengan ibunya. Ia menceritakan tentang tawaran Siska yang mengejutkan itu, dan bagaimana perasaannya yang sangat bercampur aduk. Ibunya mendengarkan dengan seksama. Matanya yang sudah tua tampak bijaksana. Setelah Yuda selesai bercerita, ibunya berkata dengan lembut, Yuda,
Uang memang bisa memberikan banyak hal, tapi hati yang tulus dan kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli. Jika kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres, jangan tergoda oleh uang. Kamu harus mencari kebahagiaan yang datang dari dalam hati, bukan dari luar. Kata-kata ibunya seperti siraman air yang menenangkan, tetapi juga menambah kebingungannya. Yuda tahu, ibunya selalu mengajarkan prinsip hidup yang sederhana dan penuh kejujuran. Namun, bisikan godaan uang yang begitu besar terus mengganggu pikirannya. Saat malam semakin larut, Yuda teringat akan pertemuannya dengan Siska beberapa hari lalu. Senyuman Siska yang lembut dan penuh harapan terbayang di matanya. Dia melihat bukan hanya kekayaan, tetapi juga kesepian yang tampak jelas di balik matanya. Siska bukan hanya menawarkan uang, tetapi juga sebuah kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang selama ini mungkin Siska cari, cinta, dan kebahagiaan sejati. Apakah aku bisa menerima tawaran ini tanpa kehilangan diriku? Yuda bertanya pada dirinya sendiri, sambil memandang langit malam yang dipenuhi bintang. Apakah cinta bisa tumbuh? Meskipun kami berasal dari dunia yang sangat berbeda, dengan perasaan yang semakin berat, Yuda bertekad untuk menemui Siska keesokan harinya dan mencari jawaban atas semua pertanyaannya. Keesokan harinya, Yuda masih terjebak dalam kebingungannya. Pikirannya seperti dipenuhi dengan dua pilihan yang sangat bertolak belakang. Tawaran dari Siska begitu menggiurkan, 50 miliar rangkah yang bisa mengubah hidupnya dalam sekejap. Namun di sisi lain, Yuda merasa ada yang tidak beres. Sebuah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang dan kemewahan yang sedang dipertaruhkan. Hari itu, Yuda memutuskan untuk menemui Siska lagi. Ia harus mendapatkan jawaban yang jelas, mengungkapkan ketidakpastian yang selama ini membebani pikirannya. Meskipun hatinya masih bimbang, ia tahu bahwa hanya dengan berbicara langsung dengan Siska, ia bisa menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Setelah tiba di rumah Siska, yang lebih besar dan lebih mewah daripada yang ia bayangkan, Yuda merasakan perasaan asing. Semua ini begitu berbeda dari kehidupan yang selama ini ia jalani. Ketika ia melangkah memasuki ruang tamu yang luas dan dihiasi barang-barang mewah, perasaan tak nyaman itu semakin menguat. Mungkin, pikirnya, ia memang tidak cocok dengan dunia seperti ini. Siska sudah menunggu di ruang tamu, duduk di kursi dengan gaun biru yang elegan. Wajahnya yang cantik tidak menunjukkan tanda-tanda kebosanan atau kesepian. Namun, di matanya Yuda bisa melihat sedikit kilatan kecemasan. Sepertinya, Siska juga merasakan ketegangan di udara. Seperti ada sesuatu yang belum terungkap antara mereka. Siska, kata Yuda dengan suara pelan, namun tegas, aku ingin jujur denganmu. Aku masih bingung dengan tawaranmu. Semua ini terasa seperti sebuah mimpi yang sulit dipercaya. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima uang sebanyak itu dan menikah hanya karena kekayaan. Aku merasa seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar uang yang kamu tawarkan. Siska menatap Yuda dengan tatapan serius. Aku tahu, Yuda. Ini memang tidak mudah untuk dimengerti. Aku juga tidak bisa memaksakanmu untuk menerima tawaran ini jika hatimu belum siap. Tapi aku ingin kau tahu, satu hal aku tidak hanya menawarkan uang. Aku menawarkan kesempatan untuk membangun hidup baru bersama, untuk saling mendukung, dan mencari kebahagiaan bersama. Uang itu hanya alat, bukan tujuan akhir. Yuda terdiam sejenak. Kata-kata Siska terdengar begitu tulus. Namun ada sesuatu yang membuatnya tetap ragu. Tapi mengapa aku? Tanya Yuda. Kenapa bukan pria lain yang lebih baik dariku? Kenapa memilih seorang pemuda miskin seperti aku? Siska menarik napas panjang, lalu menatap Yuda dengan penuh pengertian. Karena aku melihat sesuatu yang berbeda di dirimu. Yuda, di dunia yang penuh dengan kemewahan dan kebohongan, aku melihat ketulusan di hatimu. Aku melihat seseorang yang tidak terpengaruh oleh harta, yang hanya mencari kebahagiaan sejati. Aku ingin itu dalam hidupku, Yuda. Mendengar kata-kata Siska membuat Yuda semakin bingung. Semua yang dia katakan terasa benar. Namun Yuda masih merasa seperti ada bagian dari diri Siska yang belum ia pahami sepenuhnya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku, Siska? Apakah uang ini benar-benar untuk kita berdua? Atau hanya untuk mengisi kekosongan yang ada dalam hidupmu? Siska tidak segera menjawab. Ia menundukkan kepala sejenak, lalu berkata dengan suara yang lebih lembut, aku ingin kedamaian. Yuda, aku ingin merasakan kebahagiaan yang datang dari cinta sejati, bukan dari kemewahan atau popularitas. Aku ingin membangun sesuatu yang lebih dari sekadar harta. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Namun, meskipun Siska berbicara dengan begitu tulus, Yuda merasa ada ketidakcocokan antara kata-kata dan kenyataan yang ia lihat. Apakah Siska benar-benar mencari kebahagiaan sejati? Atau apakah ia hanya mencari pengganti rasa kesepian yang selama ini menghantuinya? Yuda merasa
Meskipun Siska sudah memberikan penjelasan, ada banyak hal yang masih tersembunyi. Siska mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh tangan Yuda. Yuda, aku hanya ingin hidup yang lebih baik untuk kita berdua. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Namun, meskipun Yuda merasa tersentuh dengan kata-kata Siska, hatinya tetap ragu. Aku harus memikirkan ini dengan lebih matang. Siska, jawab Yuda, ini adalah keputusan yang sangat besar. Dan aku tidak bisa terburu-buru. Siska hanya mengangguk pelan, memberi Yuda waktu untuk berpikir. Namun, di dalam hatinya, ia berharap Yuda bisa memahami niat tulusnya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Yuda merasa sudah saatnya untuk membuat keputusan. Perasaan yang bercampur aduk selama ini semakin menghantui dirinya. Tawaran Siska yang begitu besar dan menggoda masih terngiang jelas dalam benaknya. Ia telah berpikir panjang, berdiskusi dengan ibunya, dan merenung sendiri tentang apa yang harus ia pilih. Namun, meskipun keputusan itu terasa sangat besar, Yuda merasa bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam ketidakpastian. Pagi itu, Yuda memutuskan untuk menemui Siska. Ia ingin memberi jawaban, meskipun hatinya belum sepenuhnya tenang. Di perjalanan menuju rumah Siska, ia merasa berat. Namun, ia tahu bahwa hidupnya tidak bisa selalu berada di tempat yang sama. Jika ia terus hidup dalam ketakutan dan keraguan, ia akan kehilangan kesempatan untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Meski masih merasa bingung, Yuda ingin mengambil langkah berani. Bahkan jika itu berarti, ia harus menghadapi kenyataan yang lebih sulit. Sesampainya di rumah Siska, Yuda langsung menuju ruang tamu, tempat mereka biasa berbicara. Siska sudah menunggu dengan senyuman yang lembut, seolah menanti keputusan yang sudah ia tahu. Namun, Siska tetap sabar dan tidak menunjukkan tekanan apapun. Ia tahu bahwa Yuda memerlukan waktu untuk berpikir. Yuda, kamu datang, kata Siska dengan suara lembut. Aku tahu, kamu pasti banyak berpikir tentang semuanya. Tidak ada yang harus terburu-buru. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku hanya menginginkan yang terbaik untuk kita berdua. Yuda duduk di kursi depan Siska, menatap wajahnya yang penuh harapan. Ia menarik napas dalam-dalam dan memulai pembicaraan. Siska, aku sudah memikirkan semuanya dengan sangat matang. Aku ingin menerima tawaranmu. Tetapi ada satu hal yang perlu kamu tahu. Suara Yuda terdengar lebih tegas dan penuh keyakinan, meskipun hati kecilnya masih merasa ragu. Siska menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu, Yuda? Tanyanya dengan nada lembut. Yuda menundukkan kepala sejenak, sebelum akhirnya mengangkat wajahnya dan berkata dengan tulus, aku ingin kita memulai hidup baru bersama, tetapi dengan cara yang benar. Aku tidak ingin uang yang kamu tawarkan menjadi alasan kita bersama. Aku ingin kita saling mencintai dan membangun hubungan berdasarkan kejujuran, bukan karena kekayaan atau harta. Siska terdiam sejenak. Matanya mulai berkaca-kaca. Yuda, katanya dengan suara bergetar, aku mengerti. Aku tidak pernah berniat untuk mempengaruhi keputusanmu dengan uang. Semua yang aku inginkan adalah cinta yang sejati. Aku hanya ingin tahu bahwa aku tidak sendirian lagi, bahwa ada seseorang yang benar-benar peduli padaku. Kemudian, tiba-tiba, Siska berdiri dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin berlian yang begitu indah, dan berkata, ini adalah simbol dari apa yang aku tawarkan, bukan hanya uang, tetapi komitmen untuk saling mendukung dan mencintai. Yuda merasa terkejut. Cincin itu begitu berkilau, simbol dari segala kemewahan yang Siska miliki. Namun, ia tahu bahwa bukan cincin yang penting, tetapi komitmen dan perasaan yang ada di baliknya. Siska tidak hanya menawarkan uang atau kekayaan, tetapi dirinya seorang wanita yang siap membuka hati untuk seseorang yang benar-benar bisa melihat dirinya apa adanya. Yuda mengangguk pelan dan berkata, aku siap untuk memulai hidup baru bersamamu. Siska, aku akan menerima uang itu, tetapi kita akan membangun semuanya bersama. Dari awal, kita tidak akan melupakan siapa diri kita yang sebenarnya. Siska tersenyum lebar. Air mata haru mulai mengalir di pipinya. Terima kasih, Yuda. Aku berjanji akan selalu ada untukmu. Kita akan menjalani hidup ini bersama, tanpa lagi melihat kekayaan atau status, hanya cinta yang akan kita bawa. Dengan keputusan itu, sebuah babak baru dalam hidup mereka dimulai. Tidak ada lagi keraguan. Hanya ada harapan dan keyakinan bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Meskipun mereka datang dari dua dunia yang berbeda, mereka tahu bahwa perjalanan bersama akan mengubah hidup mereka selamanya. Setelah keputusan besar yang diambil Yuda, hidup mereka berdua mulai berjalan dalam arah yang tak terduga. Meskipun awalnya,
Banyak yang meragukan hubungan antara seorang pemuda miskin dan seorang janda kaya raya. Keduanya justru membuktikan bahwa cinta dan kejujuran jauh lebih berharga daripada harta. Dengan uang 50 miliar yang telah diterima Yuda, mereka memulai sebuah usaha bersama yang tak hanya memberikan kenyamanan secara finansial, tetapi juga kebahagiaan yang sesungguhnya. Mereka membeli sebuah rumah sederhana di pinggiran kota dan mulai membangun sebuah usaha peternakan organik yang memproduksi hasil bumi untuk pasar lokal. Yuda yang telah lama berkecimpung di dunia pertanian menemukan kebahagiaannya dalam bekerja dengan tangan sendiri. Sementara Siska, meskipun sebelumnya hanya mengenal dunia kemewahan, ternyata memiliki kemampuan manajerial yang luar biasa. Keduanya saling melengkapi dalam hal ini. Namun, tak hanya itu yang membuat kisah mereka viral. Keputusan Yuda untuk tidak hanya menerima uang, tetapi juga untuk hidup sederhana bersama Siska menjadi berita besar di seluruh media. Banyak orang menganggap hubungan mereka sebagai sebuah kisah cinta yang luar biasa, bukan karena harta yang dimiliki Siska, tetapi karena keberanian mereka untuk mengikuti hati nurani, melawan semua prasangka masyarakat. Suatu malam, setelah beberapa bulan mereka menjalani kehidupan baru yang penuh kebahagiaan, sebuah berita mengejutkan muncul di media sosial. Siska, dengan segala kerendahan hati yang ia tunjukkan, memutuskan untuk mendonasikan sebagian besar hartanya untuk membangun rumah sakit dan sekolah bagi anak-anak kurang mampu di desa-desa terpencil. Tindakannya yang tidak terduga ini membuat banyak orang terkesan dan semakin mengagumi pasangan ini. Namun, di balik semua itu, ada sebuah kejutan besar yang menanti. Siska, yang selama ini hanya mengenal kehidupan mewah dan penuh kemewahan, akhirnya menemukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan. Sementara Yuda, yang semula merasa ragu untuk menerima tawaran itu, kini merasa bahwa keputusan yang ia buat adalah yang terbaik dalam hidupnya. Mereka tidak hanya membangun sebuah keluarga, tetapi juga sebuah masa depan yang lebih baik untuk banyak orang di sekitar mereka. Saat berita tentang kisah mereka menyebar, banyak orang yang datang untuk bertanya kepada Yuda dan Siska, bagaimana mereka bisa menemukan kebahagiaan sejati. Dengan rendah hati, Siska mengatakan, kebahagiaan bukan datang dari kekayaan, tetapi dari kemampuan untuk memberikan kepada orang lain dan menjalani hidup dengan penuh cinta dan kebersamaan. Siska dan Yuda kini menjadi contoh bahwa cinta sejati dapat datang dari tempat yang paling tak terduga. Mereka membuktikan bahwa perbedaan status sosial, uang, dan kemewahan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun sebuah hubungan yang bahagia dan penuh cinta. Seiring berjalannya waktu, mereka terus memperbaiki hidup mereka, menjadi inspirasi bagi banyak orang yang merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan kemewahan yang semu. Kisah mereka menjadi viral di berbagai platform media sosial, menginspirasi banyak orang untuk mengejar kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan yang ada di luar sana. Pada akhirnya, Yuda dan Siska menemukan kebahagiaan bukan di dunia yang dipenuhi kemewahan, tetapi dalam cinta yang sederhana dan penuh pengorbanan. Mereka berdua hidup bahagia tanpa memikirkan lagi tentang uang atau status sosial, karena mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang ikhlas dan tindakan yang penuh kasih sayang. Terima kasih sudah menonton cerita kali ini. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu jujur dan mengikuti hati nurani dalam setiap keputusan. Jangan lupa untuk terus dukung channel Oji2 dengan subscribe dan share cerita ini ke teman-teman kalian. Bismillah, semoga kita selalu diberkahi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.